Sebagian teman-teman juga sudah diberi brief oleh Pak Jokowi untuk mengawal Mas Ganjar kan? Iya. Mengawal Mas Ganjar, kemudian ya arahnya ke sana. Setelah kami konsolidasi, tiba-tiba Pak Jokowi belok. Jadi kaminya tetap di jalan yang sudah disepakati. Iya. Nah, Pak Jokowinya yang belok kan? Iya, iya. Kita ngomong tentang ini ya, zigzag saja ya, karena tentu Sobat Era ini agak heran, kok yang diundang Didi McCall ya kan, atau Didi Kartika Kita Jumadi. sebenarnya dulu nggak pernah satu frekuensi ya? Ya, nggak pernah lah. Tahun 2014 saya dukung Jokowi kan. Oh iya, oke. Iya kan, 2014 saya dukung Jokowi. Nah, saya ingin terakhir dulu ya. Kan paling bagus tuh yang dari current, jangan dari yang belakang dulu, dari current. Ya, siap. Dari current itu adalah yang menarik adalah ini ada beberapa relawan Ganjar Mahfud yang saya tahu bahwa Jokowi banget awalnya. Iya. Ya kan? Jokowi banget. Tapi tiba-tiba pada saat-saat terakhir ketika Jokowi tidak dukung Ganjar tapi dukung Prabowo, akhirnya mereka menyatakan sikap. Ya. Tetap ke Ganjar dan berpisah sama Jokowi. Di situ ada Rudi Eskamri, ada Didi Kartika Jumadi, Denny Siregar yang paling dibenci 01 itu. Iya, ada Mas Jopre. Ada ya. Iya. Nah, itu kenapa? Dijawab dulu itu dulu. Kenapa? Oke. Biar jangan saya kebanyakan ngomong nanti diprotes orang saya. Silakan, Di. Iya, jadi saya dukung Pak Jokowi kan sejak 2012. Iya. Pilkada DKI ya? Pilkada DKI, kemudian 2014 sampai 2019. Ya. Nah, setelah itu kami tetap membantu sih sebenarnya di sosial media, tapi tidak berupa satu komando yang top down, lebih kepada bottom up aja, relawan-relawan yang masih punya waktu ikut berkontribusi untuk menceritakan program-program kerjanya Pak Jokowi lah pada saat itu. Nah, sampai pada sekitar tahun 2021 waktu itu. Oke. Pak Jokowi kan hadir di 2021 atau 2022 saya lupa. Pak Jokowi hadir di acara Projo yang di Senayan. Bukan, yang di Borobudur waktu itu. Oke. Di Jawa Tengah. Iya. Nah, di situ Pak Jokowi memberikan sinyal bahwa dukungannya itu adalah kepada Mas Ganjar. Oke. Gitu ya. Kemudian juga acara yang di GBK, Rambut putih, wajah berkerut, itu kan sebenarnya sinyal dukungan kepada Mas Ganjar. Lagi pula kan kita juga yakin ya, masa sama-sama PD Perjuangan tidak mendukung kadernya. Didi kader PDIP juga ya? Baru-baru aja. Oh, baru-baru aja. Bulan Mei pas mau pencalekan itu. Oh, ikut jadi caleg juga? Iya. Oke, untuk 2024 pertama kali? Iya. Oke. Nah, terus udah gitu akhirnya ya kami bersiap waktu itu. Oh, berarti dukungannya ke Mas Ganjar. Oke. Nah, sebagian teman-teman juga sudah diberi brief oleh Pak Jokowi untuk mengawal Mas Ganjar kan? Iya. Mengawal Mas Ganjar, kemudian ya arahnya ke sana. Setelah kami konsolidasi, tiba-tiba Pak Jokowi belok. Jadi kaminya tetap di jalan yang sudah disepakati. Nah, Pak Jokowinya yang belok kan. Gitu. Ada memang sebagian teman-teman yang ikut Pak Jokowi. Kalau orang Jawa bilang itu pecah gesang derek Jokowi. Nah, Mas kan Mas lagi apapun yang kan, terjadi pokoknya saya ikut Jokowi gitu ya. Bang Refli kan kuliahnya di Jogja, pasti tahu tuh istilah itu. Ada yang pecah gesang derek Jokowi. Artinya Pak Jokowi mau kemanapun pasti ikut. Nah, kalau kami ada sebagian yang
relawan Pak Jokowi yang memilih sesuatu yang sesuai nilai-nilai. Oke. Karena kan dulu Pak Jokowi kan kami anggap kan mempunyai nilai-nilai yang sangat baik Oke. untuk demokrasi, untuk ya kita lihatlah bahwa ada orang biasa yang bisa jadi presiden gitu ya. Dia tidak punya darah biru partai politik, bukan pengurus parpol juga, bukan petinggi parpol, bukan ketua parpol. Ya hanya orang biasa bisa jadi presiden. Nah itulah nilai-nilai sebenarnya yang kita ingin nilai egaliter tularkan ya. Kepada generasi kami mendatang gitu ya. Tapi kok Pak Jokowinya pindah dukungan. Kemudian juga setelah MK memutuskan bahwa putranya bisa mendaftarkan. Tapi sebelumnya saya potong sedikit. Oke, Jokowi pindah ya. Tapi kenapa Ganjar? Oh pilihannya? Iya, artinya gini. Bertahan untuk mencalonkan Ganjar instead of ikut Jokowi. Oh, kalau saya pribadi, Iya. karena saya melihat bahwa waktu itu kami sudah diarahkan untuk mendukung Mas Ganjar. Kita kan orangnya loyal. Iya, Sekali iya. A, ya udah itu kita nggak pindah gitu. Oke. loh. Jadi ke arah sanalah kami memberikan dukungan. Oke, kami itu maksudnya apa? Kami PDIP? Tidak. Sebagian besar relawannya Jokowi. Oke, intinya Kan relawan banyak. Jokowi. Oke. Relawan Jokowi sudah diarahkan dan Pak Jokowi sendiri yang mengarahkan. Iya. Oke, yang di Borobudur tadi ya. Selain itu juga selain di acara Projo, di acara relawan juga ada pertemuan-pertemuan relawan dengan Pak Jokowi juga Oke, yang diarahkan. tidak terbuka dengan ke publik. Iya, yang di istana itu kan juga sebenarnya udah ada diarahkan ke sana. Gitu. Jadi ya teman-teman loh, kok Pak Jokowinya pindah ya? Ya kan kita jadi bingung kan kita arahnya. Jokowi kan beloknya itu bulan Oktober 2023. Iya, pada saat itu MK. Iya, setelah Tapi MK. sebenarnya tanda-tanda bahwa dukungan itu ke Pak Prabowo sih memang udah sejak bulan Mei Juni lah ya. Iya. Gitu. Jadi yang menarik adalah sebenarnya kan sinyal Jokowi tidak konsisten itu bahkan udah kelihatan setahun terakhir loh. Jadi dia tuh mendukung orang seperti teka-teki. Iya. Tapi sebenarnya hints itu kan sudah diberikan ke kami. Oke, dia Bahkan secara eksplisit juga sudah disampaikan. Oke. Makanya tolong dukung dan kawal Mas Ganjar, sudah diberikan. Oke. Ke sebagian Makanya besar Adian teman-teman. Napitupulu berubah-ubah juga jadinya pernyataan publiknya kan. Dia merasa saya udah tanya sama Jokowi, enggak dia dukung Ganjar katanya. Iya kan? benar. Karena Oke. memang secara hint, secara sinyal, secara eksplisit, verbal speaking juga sudah dinyatakan. Ya kami juga tiba-tiba heran ya Pak Jokowi kok kali ini inkonsisten. Biasanya beliau tuh orang yang sangat konsisten. Iya. Persisten, apa yang sudah diucapkan itulah Dipertahankan. ya. Tapi kok tiba-tiba berubah. Nah ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan banyak pihak ya, termasuk kami. Nah, jadi sebenarnya pada waktu itu Didi merasa walaupun publik ngomong apapun kita udah pegang omongan Pak Jokowi kan gitu. Iya. Dan waktu itu kan kami diminta untuk mengawal Pak Ganjar. Iya. Nah, memang waktu itu mengawal itu adalah supaya Mas Ganjar ini dicalonkan oleh Ibu Ketua Umum. Oke, iya. Gitu. Nah, setelah dicalonkan 21 April 2023, kami semakin yakin kan, oh Pak, sudah dicalonkan nih Mas Ganjar. Iya. Dan Pak Jokowi hadir kan pada saat Tapi pada waktu itu Pak declare. Jokowi kayaknya agak kesel juga itu. Emang sih. Udah nyampe Solo suruh balik lagi. Iya. Kan dia mau Idul Fitri. Emang agak masam ya mukanya ya. Iya. Kelihatan banget ya. Tapi yang anehnya Ganjar dia bawa pulang bareng Iya. gitu. Memang karena Mas Ganjar itu kan mau ke Karanganyar kan, karena Oke. keluarganya kan di Karanganyar Solo. Jadi pulang ke Solonya bareng Pak Jokowi. Oke. Gitu. Nah di perjalanan itu sebenarnya memang rencananya akan mendukung Mas Ganjar. Sampai Rakernas PDI Perjuangan pun juga memberikan statement ke publik, pokoknya begitu Ganjar Pranowo dilantik jadi presiden, tugas utamanya adalah kedaulatan pangan. Ingat gak Bang? Iya, dia Bapak ngomong itu. Iya kan Pak Jokowi ngomong Iya, itu. dia udah nitip itu kedaulatan pangan itu. Kedaulatan pangan itu adalah program Iya, utamanya iya, gitu. Gitu.
Nah, terus tiba-tiba setelah keputusan MK inilah. Tapi sebelum Titik putusan MK kan krusialnya. ada tanda-tanda juga. Atau lepasnya pas putusan MK ya? Tanda-tanda ada, tapi kan ketika beliau mengucapkan di Rakernas PD Perjuangan bahwa tetap mendukung Mas Ganjar, setelah Mas Ganjar nanti dilantik jadi presiden, insya Iya. Allah harus langsung menjalankan program kedaulatan pangan. Nah itu kan sebenarnya, oh ya berarti ya dukung gitu Iya. kan. Nah waktu bulan Juni kan juga Pak Jokowi datang di, kan PD Perjuangan bikin acara Bulan Bung Karno kan, Iya. bulan Juni di GBK. Itu Pak Jokowi datang. Nah sebenarnya dari situ kami melihat sepertinya Pak Jokowi punya kegundahan dari wajahnya, tidak sesumringah biasanya, gitu. Mungkin ya sudah ada dilema ya dalam Iya. dirinya, akan terus mendukung Mas Ganjar atau pindah gitu, mendukung Pak Prabowo, gitu. Tapi ya Oke. kami tidak bisa menebak-nebak aja waktu itu kan. Karena begini yang saya tahu ya, saya pernah kebetulan one day ya, pernah ngomong langsung sama Prabowo. Itu bulan apa Bang? Saya ngomongnya itu tahun 2022 bulan setelah bulan puasa. Jadi saya kan nggak kenal sama Prabowo, makanya kan saya kan nggak pernah masuk tim Prabowo sekalipun kan, nggak pernah melipir kemana-mana kan. Nah itu, tapi dia pengen sekali kenal sama saya, lalu saya diundang. Menurut staf khususnya, kita sendiri nggak tahu Pak Prabowo-nya kan. Diundang lah rame-rame itu, ada 20 ahli itu diundang, ada Rizal Ramli, macam-macam. Ada mantan ketua DPD Irman Gusman, bahkan ada Pak Jimli nggak pada waktu itu. Nah berikutnya lagi, Ahli hukum tata negara nih? Apa enggak, semua ahli? semua ahli. Ada ekonom, ada macam-macam lah. Ada Safri Samsudin juga kalau nggak salah. Iya. Nah, lalu setelah Lebaran, saya khusus cuma bertiga aja, saya, Pak Jimli, sama Rias Rasid diundang. Nah, saya sempat nanya sama Prabowo. Saya nggak tahu kenapa dia pengen ngajak saya ya. Mungkin karena saya ada podcast, saya ngomongnya macam-macam mungkin ya. Lalu saya pernah ada rencana untuk podcast sama dia yang tidak pernah terrealisasikan sampai sekarang, Sampai ya kan? sekarang. Ya. Dan sekarang mungkin agak susah juga bagi saya kan untuk minta podcast karena saya orangnya agak keras kepala juga kan. Bagi saya kalau sudah curang tidak ada bagi saya mau endorsement Toleransi, kan. nggak ada toleransi. Ya. Jadi dia ngomong begini, benar Pak, Bapak mau nyalon, iya. Tapi kalau nggak didukung Pak Jokowi nggak ada gunanya katanya, habisin duit aja. Nah, Jadi kalau menurut saya adalah ya memang at all cost Prabowo akan mengikat Jokowi apapun ininya kontraprestasinya. iya. Nah, ketika kontraprestasi tertinggi diberikan mencalonkan anaknya, ya ambil sama Prabowo. Nah Iya, itu yang iya. tidak mungkin dilakukan oleh Bu Mega kan ibaratnya Iya. gitu. Kalau Bu Mega masih melihat kepentingan publik secara luas ya. Iya. Kenapa dipilih Prof Mahfud? Padahal kan yang kita tahu banyak sekali yang pengen jadi cawapresnya Mas Ganjar dengan Iya. segala biaya. Ya. Dan banyak tokoh ya yang waktu itu juga kelihatannya sudah mempersiapkan budget yang besar gitu ya, Iya. untuk ingin menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Tapi Termasuk kan Didi kan mau mengatakan termasuk Erick Thohir gitu. termasuk menterinya Bang Refli dulu. Sopo? Ya itu, Menteri BUMN. Oh, Rini Sumarno. Enggak, Oh, BUMN. Mas Erick Thohir. Oh, Erick Thohir ya. Saya nggak pernah Menteri Erick Thohir. Dia Menteri BUMN tapi bukan menterinya saya. Oh iya. Oh udah enggak ya waktu itu ya? Zaman saya kan zamannya Rini Sumarno. Oh iya, kan, gitu. oke. Nah, beliau kan di endorse oleh PAN ya, Iya. Mas Erick. Udah siap dana gede lah. PAN itu udah ketemu sama PD Perjuangan, Oke. sudah mau kerja sama antar partai kan? Iya. Kan sudah ketemu, udah istilahnya kesepakatannya belum terjadi waktu itu, Iya. karena PD Perjuangan masih mempertimbangkan cawapres lain. Sandiaga Uno juga pengen ngebet kan? Nah, Mas Andi juga, apalagi kan P3-nya sudah bergabung. Ya, dia udah melipir-lipir kemana-mana nggak Iya. dapat juga. Kenapa Pak Mahfud yang diputuskan? Padahal Pak Mahfud benar-benar 0 rupiah tidak mengeluarkan. Iya, udah pasti tuh nggak ada uang dia kan? Nggak ada sama Iya. sekali, dan tidak ada sponsor, tidak ada donatur yang mensupport Pak Mahfud. Karena Bu Mega tuh melihat ini untuk kepentingan publik. Ya udah nggak apa-apa, walaupun kami harus berjuang dengan dana kampanye yang terbatas gitu.
dana kampanye yang sudah di lock sana sini kan. Kalau seandainya Pak Jokowi dukung Ganjar kan tidak di lock kan. Iya. Gitu. Iya benar. Oke. Jadi menarik ya. Walaupun saya mengatakan gini, saya waktu ketemu Rudy Kamri kan, akhirnya Mas Refli benar tentang Pak Jokowi kan. Dia mengatakan kita ini karena terlalu dekat, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak tampak. Benar. Kita ini terlalu dekat katanya sama Pak Jokowi hubungannya, sehingga kita tidak bisa melihat sisi-sisi yang negatifnya. Iya. Nah, Mas Refli benar katanya, karena Mas Refli agak jauh jadi bisa melihat. Saya bilang. Iya benar. Saya bilang sebenarnya saya udah ngerti kalau dia itu tidak sophisticated ketika awal-awal, ketika tidak tegasnya terhadap kasus Kapolri awal-awal Januari 2015 ketika dia baru menjabat kan sebenarnya. Pada waktu itu saya kan staf khusus Mensesnek. 4 bulan saya berhenti jadi staf khusus itu karena memang tadi ketika saya menolak, termasuk yang menolak ini, mulai ada serangan dari samping dan lain sebagainya. Komitmen saya kan kebebasan kan. Kalau merasa nggak bebas ya saya lebih baik mundur saja kan. Jadi ada satu hal dia yang menarik adalah gini. Kenapa Ganjar dicalonkan? Salah satunya adalah dia surveinya tertinggi. Pada saat itu ya, 2022 ya. Pokoknya sebelum 2022 lah, ya kan? Iya. Dia baru disalib oleh Prabowo itu 2022 pertengahan ke atas lah, ya kan? Iya. Nah, ketika ada tanda-tanda Jokowi sudah mau melipir ke Prabowo, maka disitulah Prabowo yang menjadi nomor 1. Iya. Dan tiba-tiba lembaga survei yang so-called kredibel ini kan, macam-macam lah, mengatakan itu ya, Burhanuddin Muhtadi, kemudian Denny J.A, kemudian siapa-siapa mengatakan dia, ya kan, apalagi Kodari kan. Saya kok jadi fenomena ini kayak heran kok, begitu mudahnya lembaga survei atau survei itu kok bolak-balik, yang darinya jadi nomor 1 jadi nomor 3. Bahkan di sini saya Hasan Nasbi pernah ngomong di sini, 6 bulan terakhir katanya sudah fix, nggak pernah berubah, Ganjar selalu nomor 1 dia bilang. Ya waktu itu baru 2022 awal atau 2021 ya. Tapi maksud saya kok cepat sekali changeable seperti itu. Apakah iya ya kalau saya dukung di Joko, misalnya saya dukung si X, tiba-tiba si X langsung nomor 1. Apakah kan ini tidak ada grand design-nya ya? Gimana Di? Sepertinya ini kita bicara soal Jokowi effect ya. Iya. Jokowi effect itu akan benar-benar berefek ketika seluruh sumber daya itu difokuskan untuk memenangkan perhelatan itu. Kalau dilepas, itu kayaknya enggak deh. Enggak. Termasuk di awalnya di lembaga survei artinya. Jadi itu termasuk salah satu lini juga. Lembaga survei itu sebenarnya yang terdaftar di Persepi ya. Kan ada yang lembaga survei yang belum terdaftar di Persepi. Iya, yang di Persepi itu memenangkan dia semua. Yang tidak memenangkan kan cuma Saiful Mujani aja. Memenangkan juga sebenarnya. Terakhir memenangkan ya? Iya, memenangkan. Cuma tidak se-sophisticated itu angkanya. Oh, angkanya tidak gila-gilaan. Angkanya itu masih di bawah 50%. 49. 50 point something gitu. Enggak, sebenarnya yang lebih luar biasa Oktober itu baru 38 angka dia, 34 bahkan Kodari, 34, 38 baru. Enggak pernah mencapai 50%. Tapi beberapa hari menjelang pencoblosan sudah dikatakan 50-an% sudah oleh Denny J.A pertama kali. Gitu. Iya. Jadi memang ini adalah pemilu yang paling fenomenal ya sepanjang reformasi. Karena itu tadi nepotisme terlihat. Walaupun MK menyatakan tidak ada nepotisme, itu Sontoloyo itu MK itu. Tapi dia kalau orang Jawa bilang ceto welo welo, ceto welo welo, ceto welo welo atau welo welo, ceto welo welo, bahwa itu terlihat sekali gitu. Tapi kan akhirnya ya kita berikan semangatlah kepada pemenang gitu ya, supaya nanti bekerja dengan lebih baik. Dengan tantangan yang besar loh ini sekarang, perekonomian lagi buruk. Tapi begini deh ya, kita bicara objektif ya. Kadang-kadang sih gini, saya tuh sering sekali dikritik orang ya,
wah saya ini benci sama Jokowi, tidak suka. Enggak ada. Ini enggak ada urusan benci dan tidak benci. Iya. Urusan negara ini urusan objektif aja. Iya. Kita ini, kalau saya kan, kalau misalnya dari sisi saya ingin demokrasi selamat. Gak ada demokrasi ngadukan ke Baris Krim Polri tiba-tiba ditangkap, itu kan demokrasi Sontoloyo namanya. Itu satu. Dan itu korbannya banyak tuh. Banyak. Ada orang ngelis ya. Saya bisa kasih contoh misalnya korban bagaimana korban Jokowi di dalam masa pemerintahannya dia memenjarakan orang. Nanti orang akan bilang, wah itu bukan Jokowi. Udahlah, kita kan bukan anak kecil ya kan. Kita paham lah yang begitu-begitu ya. Tapi abang nggak pernah kena kasus undang-undang ITE ya? Oh, saya berapa kali diadukan orang. Oh, oke. Terakhir Polda DIY yang memanggil-manggil saya. Tapi bukan undang-undang ITE sebenarnya paling kejam. Undang-undang 1 1946. Undang-undang tentang peraturan pidana yang kemudian diubah. Dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam sebelum atau setelah pemungutan suara. Setelah pemungutan suara. Nah, coba bayangkan ya, ini pada masa eranya Jokowi, ini korban-korbannya ini paling tidak ada bisa 20 orang nih yang tercatat nih. Baru tercatat yang enggak, ini contoh ya, Kiflan Zen, Sunarko, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Edi Mulyadi, Gus Nur, Roy Suryo, Sobri Lubis, kemudian Maman FPI ini, Ustadz Haris FPI, Ali FPI, Idrus FPI, Dedi Doradong, siapa ini, Munarman, kemudian Rahmawati, Bunda Mary, Khairul Amri, Hatta Taliwang, Ahanif Alatas, kemudian Habib Bahar, kemudian siapa lagi? Yang dari Habil Marati. Coba bayangkan, ada puluhan orang yang di penjara hanya karena berbeda pendapat. Egy Sujana, Liu Sungkarisma dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang saya jaga. Saya menganggap bahwa pemerintah yang memenjarakan orang yang berbeda pendapat itu nggak bisa kita justifikasi. Itu satu. Oke, itu one story. Nah, another story adalah apa concern Didi misalnya dalam kalau mau melihat keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi yang bisa menjadi perdebatan bagi kita. Let's say ekonomi misalnya. Kan saya juga baca-baca kan fundamental ekonomi kita di era pemerintahan Jokowi ini kan. Kan tidak seindah yang diomongkan orang. Bahkan sekarang ini pusing Sri Mulyani. Bagaimana mengatur keuangan negara dengan utang yang luar biasa kan. Bayar bunga utangnya aja udah berapa miliar sendiri kan. Berapa ratus miliar sendiri. Lalu apa? Misalnya infrastruktur dampaknya bagi perekonomian masyarakat kan belum terasa kan. Gitu. Kalau kelas menengah memang menikmati. Saya kalau pulang ke Palembang pakai jalan tol udah seneng kan. Tetapi kalau kita bicara multiplier effect ekonominya, sejauh mana itu mensejahterakan rakyat? Kan itu pertanyaannya kan. Nah ini kan utang tambah banyak misalnya. Utang luar negeri itu 8.000 ya kan. 8.000 triliun. Kemudian utang BUMN 5.000 triliun. Kewajiban-kewajiban, makanya kata Misbahun, itu kita utang kewajiban pemerintah itu sudah 20.000 triliun. Itu which is sama dengan PDB-nya. Nah itu kan nggak sehat ekonomi. Karena katanya yang sehat tuh maksimal 40% dari PDB kewajiban itu. Jadi apa gitu. Jadi wah itu selalu yang ditunjuk infrastruktur gitu. Padahal kan bukan itu. Korupsi contoh misalnya. Itu poin kita ketika ditinggalkan SBY 34 skor kita. Setelah 10 tahun 34 lagi. Nggak berubah ya? Nggak berubah. Jadi Jokowi pernah menaikkan skor itu sampai 40. Turun ke 37, naik ke 38, terjun bebas jadi 34 lagi. Dan 2 tahun terakhir 34. Padahal SBY menaikkan skor korupsi itu dari 20 ke 34, which is naik 14 poin kan. Jokowi dari 34 ke 34 lagi. Nggak berubah berarti. Nggak berubah. Lalu indeks kebebasan misalnya. Kebebasan Freedom berpendapat. House mengatakan kita bukan lagi negara demokrasi, tapi partly demokrasi, partly free. Jadi separuh aja bebasnya. Nah, saya kan bertanya apa setelah 9 tahun ini kita sebenarnya negara yang maju atau negara makin mundur, regresif. Pak Jimli misalnya yang objektif mengatakan demokrasi kita regresif, mundur. Walaupun Pak Jimli melipir sedikit ke Prabowo, tapi dia objektif ketika di Melbourne. Nah,
sebagai orang yang hampir 10 tahun mengendorse Pak Jokowi, apa apa kelebihan benefitnya Pak Jokowi sebagai pemimpin apa? kita ya? Iya. Saya kan bingung gitu Bang jadinya. Refli ingat nggak program Nawacita kita yang 2014 itu jadi jargon utama kampanye Pak Jokowi? Iya. Revolusi mental kan? Iya. Revolusi mentalnya itu ada terrealisasi nggak sekarang? Mental kita tambah gak karu-karuan. Justru itu yang saya tanyakan, dan saya berani terus terang. Terakhir kali saya dipanggil ke istana itu 2016. Jadi ada pakar-pakar hukum dipanggil setelah saya berhenti sebagai staf khusus. Sampai 2016 sebelum saya mengkritik Presiden Jokowi masih dipanggil. Alexander Ley itu masihlah ngundang itu pun bukan ngundang khusus, ngundang rame-rame. Jadi ada 20 pakar hukum. Begitu saya ngomong, saya bilang yang membedakan Pak Presiden dengan yang lainnya adalah tagline revolusi mental, saya bilang. Tapi nggak jelas ukurannya, saya bilang. Iya. Revolusi mental itu kalau kita bikin program itu harus measurable, kan begitu, harus terukur. Apa ukuran revolusi mental? Yang sederhana misalnya, apakah kita suka ngantri misalnya, apakah kita buang sampah tidak sembarangan lagi, kan enggak, apakah korupsi misalnya turun gitu. Jadi dua hal yang saya mention, revolusi mental dan pemberantasan korupsi. Saya bilang pada waktu itu, Bapak yang harus memimpin langsung pemberantasan korupsi, tapi Bapak butuh instrumen penegak hukum kan. Cuma penegak hukum kita ini dari 101 yang korup, saya bilang kan. Wah, alhamdulillah setelah itu nggak pernah diundang lagi. jadi saya ngomong apa adanya, nggak hanya di belakang, di depan Pak Jokowi langsung. Kalau menurut saya ya, revolusi mental itu di era Pak Jokowi adalah justru ketika Pak Jokowi jadi gubernur. Sampai era Ahok ya. 2017 dari 2012. Dan itu saya termasuk yang appreciate kan? Iya, jadi kenapa? Karena ya di kantor-kantor kelurahan, kecamatan itu benar-benar petugasnya tuh standby, kemudian cepat kerjanya, tidak ada pungli, itu benar-benar bagus. Tapi setelah itu, dan saya kan nggak pernah mengkritik itu. Iya. Justru saya yang mengendorse kan, makanya 2014 saya kan dukung Jokowi. Iya. Gitu. Tapi setelah itu untuk level nasional kayaknya kurang ya. Kurang terrealisasi gitu. Padahal sebenarnya untuk di level DKI Jakarta itu udah bagus banget pada saat itu. Kenapa begitu? Saya ingat Ben Bland kalau nggak salah ya mengatakan bahwa Jokowi ini manajer, bukan ideolog, bukan pemimpin yang punya abstraksi. Dia tuh manajer, eksekutor. Nah, Anda kalau mengeksekusi lingkup wali kota bisa katanya. Iya. Lingkup kota. Jadi dia bilang Jokowi ini levelnya wali kota tapi jadi presiden. Iya. Nah bisa. Tapi kalau sudah untuk presiden kan Anda tidak hanya eksekutor tapi abstraksi kan, karena dia pemimpin, ideolog kan. Nah itu yang dianggapnya Jokowi tidak punya gitu. Iya. Lagi coba kita bacakan dia. Tapi ngomong-ngomong, Anda menyesal nggak sih dukung Jokowi selama 9 tahun? Mungkin beberapa bulan terakhir ini sedikit kecewa ya. Iya. Menyesal tidak ya, karena kalau kita mau kalau menyesal dalam politik itu aneh. Apa kecewa lah, kecewa. Iya, kecewa. Ya. Kecewa tentunya setelah Pak Jokowi berubah. Demokrasi kita semakin runtuh menurut saya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak gitu. Kenapa Pak Jokowi kalau orang Jawa bilang senja kalaning. Di usia yang sudah maghrib atau sudah senja ini, udah mau tenggelam mataharinya. Kok legacy yang ditinggalkan itu tambah buruk. Iya. Itu yang sebenarnya kita sesalkan. Kita kecewa, kenapa ya? Kan awalnya sudah sangat baik gitu ya. Kalau mau jujur ya, Jokowi itu baik, itu hanya pada 4 tahun pertama aja. Selanjutnya? Selanjutnya nggak karu-karuan sudah mulai. Iya. Ketika dia sudah mulai memasukkan Bobby, sudah memasukkan Kaisang. Itu kan tahun 2019, periode kedua, Bang. Iya, tapi 4 tahun pertama. Mantap, ya berarti ya. Tapi ketika tahun kelima udah mulai dia siap-siap kan? Iya. Sudah siap-siap untuk terpilih kembali, sudah siap-siap memasukkan anaknya dan lain sebagainya dalam pemilu-pemilu kan? Iya. Gitu. Karena persiapan kan sebelumnya dilakukan sama dia. Iya. Dulu
kita tahu yang namanya itu, wah saya nggak mau nih katanya berpolitik kata Gibran kan. Sekarang boro-boro. Iya benar. Apalagi yang mau disampaikan, Di. Nanti saya jadi sebenarnya gini, relawan yang akhirnya berbeda jalan dengan Pak Jokowi itu kan sekarang dibuang-buangin. Teman-teman yang masih di BUMN juga dipecat-pecatin gitu, yang masih menjabat di beberapa instansi lembaga, kementerian lembaga itu juga dibuang-buangin gitu ya. Menurut saya itu nggak healthy ya. Kenapa kalau kita berbeda jalan itu, kenapa harus menegasikan kemampuan profesional seseorang gitu ya? Misalnya kayak Bang Relvi kan punya kemampuan hukum tata negara yang mumpuni gitu kan, yang dibutuhkan di beberapa instansi pemerintah mungkin ya, atau di BUMN gitu ya, untuk jabatan-jabatan strategis. Tapi karena berbeda pendapat itu akhirnya dibuang gitu ya. Jadi teman-teman lain kan banyak yang seperti itu. Ya, yang kata orang, kenapa diberhentikan? Karena nggak becus. Karena nggak becus gitu, ya kan? Padahal sebenarnya hanya berbeda jalan aja. Karena terlalu becus makanya diberhentiin. Nah, ya kita sih berharap nanti di eranya Pak Prabowo masih mau berharap. Boleh lah sebagai anak bangsa. Kalau nggak kita pindah negara dong.